Melansir dari Kompas.com, tank dan pesawat tempur Israel terus mengebom pos-pos Hamas sejak 15 Januari 2021. Sedangkan para pejuang Palestina itu membalasnya dengan serangan roket. Jual beli serangan itu sudah berlangsung sejak 3 minggu terakhir dan tidak menunjukkan adanya indikasi penghentian serangan meski sudah ditengahi negara-negara lain. Jurnalis AFP di lokasi melaporkan, siren peringatan terdengar sebelum fajar di dekat perbatasan Israel ketika serangan udara terjadi dan Hamas menembakkan 6 roket sebagai pembalasan. Para pejuang Palestina yang menguasai Gaza sejak 2007 itu mengatakan roket tersebut adalah respon langsung terhadap eskalasi oleh penjajah Israel. Tak hanya itu, mereka mengirim balon-balon pembakar dan roket-roket yang diluncurkan melintasi perbatasan. Balon-balon itu memicu lebih dari 400 kebakaran di Israel Selatan menurut data pemadam kebakaran setempat. Balon api banyak dianggap sebagai upaya Hamas untuk meningkatkan persyaratan gencatan senjata informal, di mana Israel berkomitmen melonggarkan blokade 13 tahun dengan imbalan ketenangan di perbatasan. Namun sejauh ini yang dilakukan Israel adalah memperketat blokade. Israel juga melarang nelayan Gaza melaut dan mencegah barang-barangnya melintasi wilayah itu. Satu-satunya pembangkit listrik di Gaza akhirnya ditutup karena kekurangan bahan bakar. Sebelumnya pada Senin 18 Januari 2021, Israel juga mengerahkan pesawat tempur mereka untuk menyerang sejumlah titik di jalur Gaza, Palestina yang diyakini menjadi markas milisi Hamas. Menurut pernyataan militer Israel, 2 roket ditembakkan dari jalur Gaza menuju kawasan pantai dekat kota Ashdod. Sementara sumber keamanan Palestina di jalur Gaza menuturkan, serangan pesawat tempur Israel menghantam tanah pertanian di wilayah selatan Khan Yunis dan menyebabkan sejumlah kerusakan. Pihak Hamas dalam pernyataannya mengatakan, serangan barbar Israel itu telah merusak sejumlah rumah sakit anak dan pusat medis bagi orang-orang berkebutuhan khusus. Sumber-sumber medis di Gaza mengatakan serangan-serangan itu secara ringan telah melukai 2 warga sipil termasuk seorang anak. Entah bagaimana, pihak militer Israel bersikeras bahwa mereka tidak menyerang rumah sakit. Israel berkilah dan mengatakan bahwa Hamas dengan sengaja menempatkan target serangan militer di pusat area populasi padat penduduk, sementara militer Israel berusaha sebisa mungkin untuk tidak melukai warga dan bangunan sipil. Sementara itu, delegasi Mesir sudah bolak-balik coba menengahi pertikaian kedua kubu. Upaya itu juga diikuti utusan Qatar untuk Gaza, Mohamed El-Emadi, yang terbaru mengirimkan bantuan sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat sebelum mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Israel di Tel Aviv. Israel dilaporkan telah mengeluarkan tender untuk 2.500 rumah permukiman baru bagi warga Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur pada malam pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat. Hal itu diungkapkan pengawas Peace Now pada Rabu 20 Januari 2021. Melansir dari AFP Rabu 20 Januari 2021, pada minggu lalu Israel telah menyetujui 780 rumah permukiman baru di tepi barat yang diduduki menjelang pemungutan suara di Israel. Pemerintah Israel dituduh berebut untuk mempromosikan sebanyak mungkin permukiman Yahudi sampai menit-menit terakhir sebelum perubahan pemerintahan di Washington. Aksi Israel itu mendapat protes dari Turki. Turki melalui Kementerian Luar Negerinya mengutuk rencana Israel untuk membangun lebih dari 2.500 unit permukiman baru di tepi barat dan Yerusalem Timur yang diduduki. Otoritas Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut menghalangi sarana untuk membangun perdamaian di wilayah tersebut. Kementerian Luar Negeri Turki mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan untuk menjaga hak-hak rakyat Palestina dan melindungi wilayah Palestina dalam menghadapi mentalitas pendudukan Israel. Tepi barat termasuk Yerusalem Timur dianggap sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional, membuat semua pemukiman Yahudi di sana dianggap ilegal.